Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Nuari. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi. Di sini saya alhamdulillah telah mendapatkan kepercayaan untuk mengajar kelas 10 SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Adik-adik di sini bisa memanggil saya dengan Ibu Cindi. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya di sini mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi teks anekdot. Namun sebelum kepada materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini. Baik, kompetensi dasar yaitu 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu memahami serta menguraikan struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu memahami serta menemukan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami karakteristik teks anekdot. Dan yang keempat, peserta didik mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Baik, selanjutnya untuk materi, mari kita simak video atau PowerPoint yang akan Ibu tampilkan pada kesempatan hari ini. Semangat! Anekdot. Nah, sepertinya adik-adik sudah tahu pengertian teks anekdot. Namun di sini Ibu akan mengulang atau mengulas kembali pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berupa cerita singkat dan lucu. Biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Lalu, apa fungsi teks anekdot? Fungsi teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, di sini Ibu mempunyai salah satu contoh teks anekdot. Adik-adik bisa melihat contoh teks anekdot ini dalam buku pembelajaran atau dalam internet juga banyak ya contoh teks anekdot. Namun mohon maaf, di sini ternyata terpotong sebagian bawahnya, jadi tidak lengkap. Namun di sini Ibu akan membacakan saja. Dosen yang menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono berkata, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Udin pun menjawab, begitu saja diperhatikan sih, Ton." "Iya, Udin tahu sebabnya." Udin pun menjawab kembali, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat." Udin, "Loh, apa hubungannya?" Tono pun menjawab, "Iya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain, Din." Itu adalah contoh dari teks anekdot. Selanjutnya kita masuk kepada bagian menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini anekdot merupakan cerita berdurasi singkat, peristiwa-peristiwa yang membentuk anekdot berjarak sangat rapat sehingga cerita cepat selesai. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, contoh teks anekdot itu. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot ini ada 5, namun ini adalah struktur umum yang terdapat dalam teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan bagian pembuka cerita yang berisi gambaran umum tentang isi teks anekdot. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita sebelum mencapai krisis. Orientasi berupa pengenalan latar waktu, tempat, suasana, dan masalah apa yang akan dimunculkan pada bagian krisis. Selanjutnya ada krisis. Krisis merupakan bagian puncak cerita yang berisi masalah atau kemelut. Krisis merupakan bagian anekdot yang mengundang rasa penasaran bagi pembaca ataupun pendengarnya.
Selanjutnya ada reaksi. Reaksi merupakan bagian penyelesaian atas masalah yang ada di bagian krisis. Di bagian inilah muncul peristiwa yang menggelitik atau lucu. Peristiwa atau peristiwa yang mengesankan. Selanjutnya ada koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi pernyataan mengakhiri cerita. Bagian ini bersifat opsional karena tidak semua anekdot dilengkapi dengan koda. Nah, perlu adik-adik ketahui, setiap teks anekdot ini tidak mempunyai struktur teks anekdot yang lengkap. Biasanya hanya terdapat atraksi, orientasi, krisis, dan reaksi saja, tidak menggunakan koda, atau salah satunya ada yang tidak menggunakan seperti itu. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot ini yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi digunakan sebagai penghubung antar kata, antar klausa dalam kalimat, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Misalnya dan, dengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena jawaban tersebut sudah diketahui oleh kedua pihak. Misalnya, Presiden Republik Indonesia tahun 2020. Tentu saja kedua belah pihak sudah mengetahui jawabannya tersebut. Selanjutnya adalah kalimat sindiran. Kalimat sindiran adalah kalimat yang digunakan untuk menyindir. Misalnya dalam contoh tadi ada kata Tono yang menyindir dosennya, yaitu kalau kursinya diduduki, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menggunakan kata perintah dan menggunakan kalimat seru. Nah, setelah adik-adik menganalisis dan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot, maka sekarang adalah waktunya adik-adik atau ibu akan mengajak adik-adik untuk menciptakan kembali teks anekdot. Sebelum menciptakan kembali, yang harus diperhatikan adalah unsur pembangun menceritakan teks anekdot. Nah, unsur pembangun teks anekdot ini ada 6. Yang pertama ada tema. Tentu saja adik-adik sudah tahu tema ini adalah gagasan atau ide pokok. Yang kedua ada latar. Latar dibagi 3 bagian. Yang pertama ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan sangatlah penting biasanya dalam teks anekdot. Penokohan ini masyarakat sosial atau masyarakat publik. Yang selanjutnya adalah alur. Alur ini dalam teks anekdot tidak menceritakan kejadian yang telah lalu atau yang telah lampau. Dalam teks anekdot, ingat ya, alurnya itu alur maju atau menceritakan kejadian yang akan datang. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah humor. Nah, dalam teks anekdot tentu saja adik-adik harus mengetahui atau menciptakan humor yang seperti apa, cerita lucu yang seperti apa yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah yang terakhir, amanat. Dalam setiap karangan atau dalam setiap cerita tentu mengandung makna atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Maka dari itu adik-adik jangan lupa menyimpan amanat apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, seperti itu. Setelah adik-adik mengetahui unsur pembangun dalam menciptakan teks anekdot, maka di sini ibu akan memberitahukan langkah-langkah apa saja untuk menciptakan unsur atau untuk menciptakan teks anekdot. Yang pertama, adik-adik harus menentukan terlebih dahulu topik. Jika sudah ada topik, adik-adik harus mengumpulkan bahan. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan di sini maksudnya adik-adik tadi kan sudah mengetahui unsur pembangun, bahannya itu ada tema, ada penokohan, ada latar, ada amanat, dan lain sebagainya sesuai dengan unsur pembangun teks anekdot. Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka. Menyusun kerangka seperti yang adik-adik ketahui bahwasannya dalam teks anekdot ini ada abstraksi, orientasi, krisis, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik harus menyusun terlebih dahulu mana bagian abstraksi, mana bagian orientasi, mana bagian krisis, mana bagian koda, dan mana bagian lainnya. Selanjutnya mengembangkan kerangka. Nah, setelah adik-adik telah menyusun kerangka dengan sedemikian rupa, maka adik-adik di sini harus mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerita yang utuh. Setelah adik-adik
sudah membaca kembali dan ternyata cerita itu sudah menjadi cerita yang utuh, silakan adik-adik menentukan atau memberikan judul kepada cerita tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot serta menciptakan kembali teks anekdot telah selesai kita laksanakan. Ibu harap adik-adik tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, jangan berkumpul atau berkerumun. Melakukan pembelajaran dengan daring dengan semangat ceria, jangan sampai pembelajaran adik-adik lewatkan. Namun sebelum itu, Ibu juga minta kepada adik-adik untuk mencari informasi secara luasnya, secara jauhnya. Silahkan, internet ada, dalam buku ada, untuk mencari informasi materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Semangat! Terima kasih Ibu ucapkan kepada adik-adik dan semua yang telah melihat atau mendengarkan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik tidak pernah puas dengan pembelajaran hari ini. Nah, maka dari itu, nanti kita akan bertemu lagi tentunya dengan tatap maya, tidak bisa tatap muka. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa tatap muka segera dan kita bisa bercengkrama secara langsung. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.